Oke, jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel pemersatu peternakan bebek telur. Intinya penyemangat peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk hari ini kita tetap bincang seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun sharing-sharing dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu ada 3 alasan kenapa saya memilih beternak bebek telur. Jadi intinya ini sebagai gambaran buat teman-teman yang ingin memulai beternak bebek telur. Jadi nanti kita simak satu persatu apa alasan saya beternak bebek telur. Jadi yang pertama, alasan saya memilih beternak bebek telur, intinya kalau menurut pengalaman saya dalam beternak bebek telur, yaitu mudah kita lakukan untuk beternak bebek telur. Jadi mudah dalam arti intinya kita sebagai para pemula, intinya teman-teman jika belum beternak apapun, belum punya pengalaman apapun dalam bidang peternakan, tapi kita untuk memulai beternak bebek telur itu bisa kita atasi. Intinya semua itu udah ada bahan-bahannya. Untuk masalah pakan itu kita nggak memikirkan, apalagi sekarang ada pakanan pabrik. Jadi beternak bebek telur itu nggak ribet dari segi harus kita mengetahui gimana pengobatan. Intinya bebek telur ini tidak rewel, maksudnya dalam arti kita itu ilmu hanya sekedar mengikuti anjuran kita lakukan, insya Allah bebek itu akan maju dan berkembang. Jadi walaupun bebek telur adalah ternak yang sensitif, tapi jika kita memang betul mengikuti anjuran ataupun sharing selalu sama teman-teman, insya Allah apapun masalah bisa tertutupi. Beda dengan ternak-ternak lain, kita harus mengetahui ini, harus tahu pengobatan, harus ahli ini. Tapi kalau peternak bebek telur, kita tinggal beli bebek telur, kita ikuti apa yang harus kita lakukan, pakannya ini, dan nanti perawatannya begini, ya udah kita konsisten aja, insya Allah kita akan berhasil dalam beternak bebek telur. Jadi untuk yang kedua, kenapa saya memilih beternak bebek telur, yang jelas tiap hari kita mempunyai penghasilan. Intinya tiap bangun tidur kita dapat penghasilan, yaitu dari produksi telur-telur tersebut. Makanya itu sangat penting untuk kita, khususnya apalagi kita tinggal di desa dengan ekonomi yang saat ini sulit, bisa membantu kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan cara beternak bebek telur. Karena untuk masalah beternak bebek telur, kalau kita misalnya dari bebek telur baya, mungkin hanya menunggu sebulan lebih aja kita udah bisa berpenghasilan tiap hari. Insya Allah kalau perawatan kita bagus, bisa mencapai 1 tahun kita berpenghasilan tiap hari. Intinya untuk masalah besar kecil kita tergantunglah dari skala. Makanya kalau untuk pemula saya sarankan yaitu dari skala kecil dulu untuk sebagai pembelajaran. Makanya semua itu berproses untuk meraih hasil yang maksimal. Jadi di saat kita menunggu lowongan kerja ataupun mencari kerja, kita bisa melakukan hal ini untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Seandainya nanti kita udah matang dalam bidang peternakan bebek telur, bisa kita tingkatkan dengan skala besar, bisa menjadi penghasilan utama, bahkan bisa sebagai pekerjaan kita utama. Jadi yang ketiga, kenapa saya memilih beternak bebek telur, intinya bebek telur itu tahan dari serangan penyakit. Kenapa saya bilang tahan dari serangan penyakit? Intinya kalau kita memelihara bebek telur kandang ataupun intensif, misalnya kita memelihara 100 ekor, insya Allah jika memang kandang kita kering, pasti bebek itu akan utuh 100 ekor. Beda kalau kita memelihara umbar. Kalau memelihara umbaran, yang pasti udah hampir mencapai 30% nanti untuk terserang penyakit, dari segi kelumpuhan, dari segi kematian. Karena kan kondisi kalau di umbaran itu kan banyak bangkai-bangkai dari hewan-hewan lain, itu sangat berpengaruh untuk kesehatan bebek telur. Jadi menurut pengalaman saya, kalau memang kita
bebek petelur itu kita kandangkan, insya Allah kalau 100 ekor dalam satu periode itu bisa utuh 100 ekor. Intinya kita untuk beternak bebek petelur kandang ini kan memang kita targetkan hewan tanpa air, makanya kita membuat kandang itu jangan sampai bocor, lantai kandang harus kering, ukuran pakan sesuai standar, yaitu menggunakan pakan, seandainya teman-teman menggunakan pakan racik, kasih nutrisi yang cukup. Jika menggunakan pakan jadi, pastikan pakan itu ada selagi kita masih beternak bebek telur. Intinya jangan putus di tengah jalan untuk masalah pemberian pakan, karena disitu udah terletak jenis vitamin. Untuk masalah pakan itu ada lengkap kondisi nutrisi, vitamin dan proteinnya. Oke, itulah 3 alasan saya kenapa pilih beternak bebek telur kandang. Intinya itu sebagai motivasi buat teman-teman yang ingin memulai beternak bebek telur. Nah, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya jika ada salah kata ataupun sharing ataupun tulis di kolom komentar, insya Allah masih kita bisa diskusikan bersama. Oke, dan sadai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman, salam peternakan bebek telur.